Baik teman-teman, kita akan masuk ke skill yang 10 ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang non-close connectors, kalau sekarang kita belajar tentang non-close connector atau subjects. Non-close connector yang berfungsi sebagai subjek. Kayak gitu ya teman-teman. Yuk, kita pelajari. Jadi gini, dalam skill 9 kan udah belajar tadi yang non-close connector ya. Jadi kata benda yang berfungsi sebagai kata benda dengan struktur satu klausa. Ada konektornya di situ ya, teman-teman. Nah, skill 10 kita belajar beberapa kasus ya dari non-close connector yang berfungsinya itu tidak hanya sekedar sebagai konektor, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai subjek dari klausa at the same time. Dia bisa berfungsi sebagai subjek pada waktu yang bersamaan. Seperti itu ya, teman-teman. Contohnya apa nih? I don't know what is in the box. Kalau tadi teman-teman, dalam klausa ini, satu klausa itu kan ada konektor, ada subjek, ada verb ya. Nah, kalau di dalam sini teman-teman, dia tidak perlu jadi dia tidak perlu konektor. Karena apa? Karena konektor itu sendiri sudah berfungsi sebagai subjek. Ya, ini nggak bisa saya warnai ya. Contohnya, I don't know. Ini kayaknya kok nggak bisa ya ini. Oke. Contohnya teman-teman, di sini ada I. Ini nggak bisa kayaknya ya. I di sini sebagai subjek, do sebagai verb, I don't know sebagai verb. Nah, what is ini adalah subjek, teman-teman. What is in the box? Noun clause sebagai noun clause as object of verb. Ya, noun clause sebagai objeknya. What is in the box adalah satu klausa yang berfungsi sebagai objeknya ini. Ya, jadi kata what, jadi perhatikan what di sini dia berfungsi sebagai subjek dari klausa ini, verbnya adalah is. Nah, perhatikan ya, bedanya kalau dalam kalimat sebelumnya setelah konektor ada subjek, tapi kalau ini kata what ini tidak berfungsi sebagai konektor, tapi sebagai subjek dari klausa itu, kan gitu ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, ada yang namanya ini ya, noun clause sebagai object of preposition. We sebagai subjek, are sebagai verb, about ini adalah preposisi, who will do the work ini satu klausa. Work itu who itu sebagai subjek dan will do sebagai verb. Itulah kenapa teman-teman di dalam kotak ini tidak ada who-nya. Who, makanya cuma what, when, where, why, dan how. Ini juga jadi nggak ada who-nya. Whatever, whenever, nggak ada whoever-nya. Kenapa? Karena who sama whoever itu masuknya ke sini. Non-close connectors yang berfungsi sebagai subjek ya. Kemarin kan ada yang bertanya ya, kok who nggak di situ, Mem? Who letaknya di skill 10 ini. Ya, jadi who di sini bukan konektor, tapi sifatnya sebagai subjek di dalam klausa. Verbnya adalah ini. Jadi who will do the work adalah satu klausa utuh dan komplit dan benar karena sudah ada subjek yaitu who dan verb yaitu will do. Nah, posisinya ini sebagai object of preposition. Nah, karena dia itu adalah noun clause, kata benda, selain menjadi objek dan objek of preposisi, dia juga bisa menjadi subjek di dalam kalimat. Subjek yang terdiri dari satu klausa. Ya, jadi whoever di sini sifatnya sebagai subjek klausa, is coming sebagai verb klausa. Jadi whoever is coming adalah satu klausa yang berfungsi sebagai subjek karena mereka adalah kata benda. Karena dia berfungsi sebagai subjek, maka must bring ini sebagai verbnya. Ya, kira-kira skill 10 cuman itu aja yang perlu dipelajari ya, teman-teman. Jadi non-clause connector atau subjek. Bedanya ini aja.
Di dalam klausa ini, dalam klausa penuh ini, kata what sama whoever sama who itu tidak berfungsi sebagai konektor, tapi berfungsi sebagai subjek. Jadi mereka tidak perlu konektor lagi, karena mereka ya konektor ya subjek, mempunyai fungsi ganda. Kalau yang di sini itu butuh konektor. What you did. What konektor you sebagai subjek. What konektor you sebagai subjek. Satu klausa ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa subjek dan verb, butuh konektor. Tapi kalau ini tidak perlu butuh, karena kata what, who, dan whoever itu berfungsi sebagai subjek dan juga berfungsi sebagai konektor ya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Contohnya ini, yuk kita masuk ke example. Kira-kira jawabannya apa teman-teman, bisa dibaca. Titik-titik. Was on television made me angry. Was on television made me angry. Sudah ada made ya teman-teman di sini. Berarti ketemu ya, verbnya adalah made ya. Berarti kita perlu subjek. Subjeknya berupa satu klausa, yaitu ada subjek dan verb. Ini ada verb juga. Ini verb utamanya mana? Depan apa belakang nih? Ya, Anda harus jeli ini. Verb utamanya adalah yang di belakang. Jawabannya apa? Yuk. Jawaban A dan B itu incorrect karena it dan the story, kata it dan the story itu tidak bisa menjadi subjek. Ya. It was on television made me angry nggak bisa jadi subjek. Ya. It made me nggak bisa ya teman-teman jadi subjek and at the same time gitu ya. D itu incorrect karena when is not a subject. When itu bukan subjek. Yang boleh jadi subjek itu hanyalah tiga ini. What, who, whoever. When nggak bisa. When masuknya kemana teman-teman? Ke sini, konektor. Karena when bukan konektor. Maka yang benar jawabannya adalah yang C, yaitu what. What was on television made me angry. Jadi jawabannya adalah yang C. What sebagai subjek klausa, was sebagai verb klausa. What was on television sebagai satuan klausa yang menjadi subjek, verbnya adalah made. Kira-kira seperti itu. Yuk kita perhatikan di sini ada rumusnya ya, yaitu noun, clause, connector atau subjek. Jadi dia berfungsi sebagai connector atau subjek. Kata-katanya apa saja ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ada kata who, ada kata whoever, ya, ada kata who, ada kata whoever, ada kata what, ada whatever, ada whichever. Jadi kata konektor selain ini nggak bisa jadi subjek. Bisanya yo jadi konektor kayak gitu. Tapi kalau kata-kata yang 6 ini dia bisa jadi keduanya, bisa jadi konektor dan subjek sekaligus. Ya, memang seperti itu. Jadi kita belajar structure ya, makin ke atas skillnya makin agak rumit, tapi sebenarnya mudah kok kayak gitu ya. Oke teman-teman, next ya. Ini contohnya. S di sini sebagai subjeknya. Ya, S ini sebagai subjeknya. Verb. Ini sebagai subjek utama, ini verb. Ini subjek kalimat, ini verb kalimat. Nah, noun clause connector ini satu klausa. Kan klausa kan ada subjek dan verb. Noun clause atau subjek ini pakainya what. What ini berfungsi sebagai subjek, happen berfungsi sebagai verb. Jadi I know what happened. Jadi ini sebenarnya ada ini satu kalimat ya. Satu kalimat ini satu klausa. Jadi intinya ada subjeknya dua. I ini subjek, what juga subjek, know ini verb untuk subjeknya I, happen adalah verb untuk subjeknya what. Jadi rumusnya itu teman-teman. Jadi rumusnya setelah subjek verb ini tidak perlu ada konektor lagi karena kata what semuanya ini sudah berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek.
Ini kalau klausanya di belakang sebagai objek ya. Jadi subjek, verb, objek gitu. Objeknya satu klausa. Bagaimana kalau objeknya di depan sebagai sebuah verb? Nah ini. Non-connector plus subjek. Gitu. Non-connector plus subjek. Ini berfungsi sebagai subjek. Ini sebagai verb dalam klausa ini. Ini subjeknya, ini verb, ini subjek klausa, ini verb klausa. Ya, ini verb klausa. Nah, teman-teman, segini banyaknya ini menjadi satu klausa. Satu klausa yang berfungsi sebagai subjek. Maka karena ada subjek, maka teman-teman butuh yang namanya verb. Maka verbnya adalah ini, was great. Jadi what happened itu subjek, verbnya adalah was great. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Bisa dipahami ya. Kita satu skill aja. Yang penting ini paham dulu ya. Kita langsung ke exercise-nya. Coba. Nomor 1. Kenapa dia korek? 1. Karena ada. Kenapa dia korek? Ini nggak bisa digini ya. Nggak bisa. Kenapa dia korek teman-teman? Karena 1. Ada subjeknya. The game show itu subjek. Kontestan itu subjeknya. Was itu adalah verb untuk subjek kontestan ini. Respond to whatever was asked. Whatever sebagai subjek, was asked sebagai verb. Jadi ini adalah satu klausa yang berfungsi sebagai objek. Maka dia correct. Yang kedua, ini kenapa dia incorrect ya? You sudah ada you betul, subjek. Should find sudah ada verb. Berarti benar ya ada subjek dan verb. Ini berarti objek ya, objek yang berupa klausa. Which the best physics department? Ini yang menjadi salah kenapa teman-teman? Karena dia tidak ada apa ya teman-teman? Which ini kan berfungsi sebagai subjek ya. Which setelah kata which itu tidak ada verbnya. The best physics department adalah objek untuk subjek which, verbnya nggak ada. Jadi nomor 2 incorrect karena missing verb. Harusnya verbnya setelah which. Ya gitu. Nomor 3, kira-kira jawabannya apa teman-teman? The employee was unhappy about what was added to his job description. Jawabannya kira-kira apa? What ini konektornya ini masuk enggak teman-teman di dalam sini? Oh ada, berarti correct ya. Oke, ini the employee sebagai subjek kalimat, was sebagai verb subjek ini. About ini adalah preposisi, setelah preposisi perlu subjek. Was di sini sifatnya sebagai konektor dan subjek. Ada ya di sini. Was ini adalah kata kerja untuk subjeknya was. What? Jadi nomor 3 adalah correct. Bagaimana dengan nomor 4? Yuk. Whoever wants to take the desert tour during spring break signing up at the office. Apa kira-kira jawabannya teman-teman ya? Whoever ya. Ini ada enggak? Oh ada whoever. Berarti fungsinya sebagai subjek. Terus setelah whoever ada apa? Wants. Oke, dia sebagai verb. Betul. Karena dia betul. Oke. Whoever wants to take the desert touring. Whoever to take the desert tour during spring break, signing up at the office. Harusnya ini kurang ya teman-teman. Nomor 4 ini korek apa inkorek? Ayo teman-teman. Ini subjek ya semua betulnya. Whoever wants to take the tour during spring break. Ini semuanya subjek. Semuanya subjek. Berarti verbnya mana? Nggak ada verbnya. Karena signing up at the office. Anda nggak bisa langsung signing verb in di sini.
Ya, Anda harus ada perlu kata kerja bantu di sini. Signing itu tidak bisa mendadak jadi kata kerja ya. Ya, gitu. Jadi ini adalah yang salah adalah incorrect verb. Verbnya tidak betul. Yuk, satu lagi ya, sebelum ini sudah 15 menit. The motorist was unable to discover who he had struck his car. Oke, the motorist ini sebagai subjek. Oke, kemudian was ini sebagai verbnya motoris. Oke, kemudian berarti apa ya? The motorist was unable to discover ini sudah subjek ya teman-teman kayak gitu. Harusnya kalau udah subjek perlu apa lagi ya langsung verb aja. Ya, satu. Dia sudah pakai who maka dia salah. Ya, who itu salah karena who tidak masuk. Oke, who masuk sih masuk. Tapi di sini ada he. Ya, setelah he dia ada head struck, ada kata kerja. Maka ini salahnya adalah double subjek. Who ini berfungsi sebagai subjek. Kok ada he lagi di sini? Berarti dia double subjek. Harusnya pilih salah satu ya. Harusnya begini, the motorist was unable to discover who had struck his car. He-nya tidak pakai. Teman-teman, saya rasa cukup sekian ya. Nomor 6 sampai nomor 7 silahkan dikerjakan. Jadi materi kita hari ini hanya kita mempelajari satu skill saja, yaitu noun clause connector yang berfungsi sebagai konektor dan subjek. Jadi ada konektor-konektor ini teman-teman yang dia berfungsi sebagai subjek dan konektor pada waktu yang sekalian ya, bedanya dengan skill 9 apa? Kalau skill 9 konektor-konektor ini tidak bisa menjadi subjek karena mereka itu perlu subjek sendiri ya, karena mereka itu murni konektor, tidak bisa menjadi subjek ya. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian tema kita untuk skill 10. Insya Allah kita lanjutkan di skill 11 di lain kesempatan. Thank you. I hope you learn something. And I'll see you next chances ya. Oke. Thank you.